sangat baru ngeh saya, maksudnya baru ngeh gini, Robert dicarikan pasangan tapi tidak boleh kawin. Yang saya pikir di situ dalam satu kurungan dua burung gak bisa kawin kan susah, ternyata rata-rata kebanyakan yang keluar kayak sardonnya mas, daripada kuak-kuaknya, daripada wewek. Yang penting aktif bunyi dulu. Tujuan kita itu yang penting gimana caranya kita menemukan titik burung itu dari aktif bunyi. Nyaman ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kicau Lovers Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di Kicau Lovers Malang number 1. Nah, masih bersama Mas Agung dari GRC Malang. Nah, di tema sebelumnya kita sempat membahas masalah bahan atau materi labet jantan yang bisa menuju ke arah konslet. Nah, di tema berikutnya sekarang yaitu proses. Setelah kita sudah menentukan materi dan bahan, baru proses untuk penggacoran sampai ke dobelan. Nah, kalau tak lihat dari tema yang pertama Mas Agung, kok sangat mudah ya Mas ya, cari materi yang penting pokoknya bunyi Mas. Itu ya apa Mas? Gimana Mas? Kalau ngomong sama lihat di YouTube ya memang kelihatannya mudah. Tapi kalau yang bener-bener ngelakuin nggak mudah mas, susah mas. Susah nyarinya maksudnya? Iya, nyari bahannya itu sudah susah mas. Telitinya ya, mantengin satu-satu. Nggak semua burung lobet itu bisa untuk ke arah tirai bunyi itu mas. Itu memang sudah bawaannya burungnya. Kalau bisa mungkin semua burung di pasar burung konslet semua. Karena istimewanya. Kalau dibilang mudah ya konslet semua mas. Konslet itu dipaksa mas, dipaksa konslet. Tapi kan iya, yang penting kan bahannya itu benar-benar masuk kriteria. Masuk kriteria. Iya. Dan kembali lagi mas ya, gak semua burung labet bisa seperti itu. Iya. Kecuali burung labet yang sudah mempunyai materi bawaan dari burung itu sendiri. Iya mas. Sekarang kita beralih ke proses mas. Iya. Setelah disampaikan di awal sudah mendapatkan yang namanya materi dan bahan. Iya. Setelah itu mas, kan Mas Agung kan bilang langsung dipilah. Iya, bisa koloni kan kelihatan mas. Burung itu mana yang aktif. Aktif bunyi, entah itu ngering, entah itu bunyi sambil tidur atau sardot, entah itu bunyi di bawah atau di tangkringan. Yang penting dia mulai aktif bunyi baru tak sendirikan. Tak sendirikan itu dalam arti tak carikan pasangan mas. Intinya tujuanku nyari pasangan itu biar birainya itu lebih stabil lagi, lebih stabil di birai tinggi. Seperti itu gitu mas. Nggak apa-apa mas ya, berarti memang burung jantan yang belum masuk proses langsung dicarikan untulan. Kalau aku gitu mas, lebih nggak tahu ya. Kalau cara tiap pemain kan beda-beda. Kalau aku gitu, terus kalau udah ketemu pasangan dia itu tetap aktif stabil birainya, aktif terus, baru mulai tak pola lagi. Maksudku dalam arti tak pola lagi itu pas proses kita mencarikan pasangan itu burung nggak dikasih kawin loh mas. Itu yang perlu dicatat gitu. Terus yang perlu tak ingat. Jadi nggak boleh sekali-kali dikasih kawin sebelum burung itu bener-bener gacor sampai bocor-bocor. Nah ini salah satu proses penjodohan itu ya tak campur. Kan semua mesti tahu lah mas, kalau jodohkan burung kan mesti campur dulu. Di dalam satu sangkar itu dia itu tetap kayak birainya naik terus jodoh, tapi udah jodoh loh mas ya. Kan ada kan jodoh cuma jodoh kan ada yang kita cari kan jodoh tapi birainya tetap aktif terus. Kalau sudah aktif terus baru lanjut proses berikutnya tak tempel. Ini mungkin yang orang salah tangkap itu proses penempelan itu lek burungnya posisi tak tempel
birainya tetap stabil aktif, birai terus, birai bunyi lanjut. Kalau habis dicampur dalam satu sakar itu birainya aktif keluar kayak mau ngawin, terus bunyi, terus pas posisi ditempel birainya nggak ada, ya tak ganti lagi mas. Nah, ini yang jadi sangat baru ngeh saya, maksudnya baru ngeh gini. Lobet dicarikan pasangan tapi tidak boleh kawin. Yang saya pikir di situ dalam satu kurungan 2 burung nggak bisa kawin kan susah, ternyata harus tempel itu tadi, jadi beda sangkar. Nah itu perlu dicatat karena pada saat yang saya terima tadi, maksudnya yang saya tangkap tadi, saya kira satu kurungan itu isinya 2 burung. Lanjut dikawin terus konslet. Yang saya kira itu satu kurungan isinya 2 burung tapi nggak boleh kawin lah kan susah. Jadi yang perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Jadi sudah dapat untulan tapi untul tempel. Iya. Jantan sama betina untul tempel. Entah itu jantan betina, entah itu jantan, entah itu jantan sama paut atau kebalikannya betina sama jantan, betina sama paut, terserah mas. Yang penting dia yang bawanya penting posisi dicampur pas waktu awal penjodohan itu dia tetap diraih bunyinya sih tetap keluar. Stabil. Posisi ditempel dia tetap diraih bunyinya tetap keluar. Tujuannya kan tetap satu mas, tujuannya tetap kita itu yang dimainkan diraih sama emosi. Tujuannya cuma itu. Nah, setelah kita sudah menemukan menemukan jodoh atau pasangan untuk tempel, bisa bilang untuk tempel. Betina itu set kenceng dulu. Yang betinanya. Maksudnya untulannya intinya ya. Untulannya bukan playernya. Lah otomatis kan untulannya birainya otomatis kan mancing birai yang playernya tadi. Yang player. Bener. Nah kalau yang playernya itu sudah ikut aktif birai, otomatis kan tiap dipisah. Ini tiap hari dipisah loh mas. Tiap hari dipisah biar bunyi-bunyi. Tiap hari dipisah biar bunyi-bunyi. Nanti kalau tiap hari dipisah itu birainya kurang tinggi waktu pertama kali ketemu sama pasangannya, baru kita sekenceng. Berarti harus dilihat dulu ya playernya ya kondisinya seperti apa mas. Intinya kita nyari itu pasnya birai setinggi-tingginya, tapi pas di birai itu bukan kelebihan birai, bukan kekurangan birai. Catet. Intinya itu mas. Nah terus mas, fungsi pakan. Jadi pada saat proses pegacoran, pertama kali Mas Agung kasih itu pakan apa dulu mas? Pakan polos dulu mas. Pakan polos dulu. Tapi tetap pasangannya itu tetap kenceng weh. Tetap kenceng. Playernya ya? Yang pakan polos ya? Baru kalau pada saat kurang dipisah, tadi ya? birainya kurang, kita lihat perkembangannya, ada bunyinya males atau bunyinya gimana, baru kita buang pakan kenceng. Terus ada EF tambahan mungkin mas pada saat proses? Aku hampir enggak pakai EF mas. Gak pernah sama sekali? Sebelum burung itu bener-bener gacor. Bukan bocor mas ya, gacor. Nanti lewat burung gacor, baru aku mulai main EF, main jemur, main mandi, itu tergantung enaknya burung. Cuma kebanyakan kalau jantan itu setelah melewati proses DE posisi wis gacor mas ya, baru kita tambahin jemur. Tujuanku jemur apa mas? Untuk membiasakan itu burung itu bunyi. Jemur di jam tertentu atau? Enggak. Jam berapa mas kira-kira? Kalau aku biasanya ya sekitaran jam 10-11 itu mas. Jam 10? Antara jam 10. Panas-panas ya pada saat itu ya? Ya. Sampai sakwate mas. Sampai sakwate itu dalam arti kan DE wis mulai ngeringi itu mulai tak angin-angin kan. Mulai dianginkan. Nanti tak kembalikan sama tempelannya lagi paling sore atau malam baru tak kembalikan tempelannya. Soalnya dijemur itu tujuanku ya itu mas, biar itu burung itu aktif bunyi, entah bunyi sambil ngeriwi atau sambil sardot atau buat ngurangi vektornya mas. Otomatis fungsinya itu ya? Iya, lah kejemur otomatis rata-rata kebanyakan yang keluar kayak sardotnya mas, daripada kuak-kuaknya. Daripada mewek. Yang penting aktif dulu. Tujuan kita itu penting
gimana caranya kita menemukan titik burung itu deh aktif bunyi. Nyaman menuju ke aktif bunyi mas ya? Iya, karena memang otomatis nanti lah deh aktif bunyi, nanti tambah kacor, otomatis nadanya berubah sendiri. Nah dalam perubahan nada itu nanti bocor-bocor sendiri, akhirnya dobelan keluar sendiri. Tapi jangan dibilangi mudah mas, susah gitu mas. Nah, spesialisnya kan di situ. Mudah, mas. Spesialisnya karena emang jantan mas ya, kebanyakan yang jadi PR pada saat proses pengacoran yaitu faktornya. Iya. Bener mas ya? Iya mas. Kebanyakan memang jantan yaitu emosi itu yang harus dimatikan dulu. Iya. Bener mas ya? Ya kalau pakai jemur itu mas. Kalau baik terus ya pakai kapal bunyi. Jadi iya, bisa jadi kan bunyi sambil nyayap ya mas ya? Iya. Nah, itu mungkin perlu dicatat. Terus untuk mandi sama embun mas Agung, ada jam-jam khusus nggak untuk mas Agung? Enggak mas. Khusus untuk proses pengacoran ini? Enggak. Cuma kalau mandi aku biasanya biar chemistry-nya sama pasangan itu lebih raket, biasanya malam aku mandi malam sama pasangan nih. Keseluruhan ya, dalam bahan. satu sangkar. Oh, keseluruhan bahan itu ya? Ya bahan yang sudah dipilih tadi loh mas. Untuk dalam satu sangkar. Dalam satu sangkar. Kering peta lagi. Kering peta lagi, tempel lagi. Itu kunci rasanya. Kunci sukses itu rasanya. Dan harus berkelanjutan. Iya mas ya. Iya. Jadi kadang ada yang sudah katakan lama itu males selama proses kayak gitu nanti pasti ada fase itu burung itu tiba-tiba kacor, tiba-tiba jadi bunyi tidur, tiba-tiba jadi gak bunyi, itu pasti ada. Nanti lewat burung itu aktif bunyi sambil kayak sardot, otomatis insya Allah untuk kegacor itu hampir berhasil mas. Hampir berhasil ya? Iya. Yang dikatakan tidak berhasil seperti apa? Yang kalau menurutku ya mas ya, yang pasti kan punya gambaran ya mas ya? Seperti apa mas? Biasanya kebablas gestang atau kebablas lipsing kayak megap-megap gitu mas. Terus melet salah satunya itu kalau menurutku kebablas mas. Kita salah aku mas ya, salah membaca birainya kebablas atau enggak, itu biasanya gitu. Kalau sudah seperti itu sulit biasanya mas? Susah mas. Kembalikan lagi bisa. Aku pernah nyoba burung yang sampai kayak gitu itu hampir sekitaran dari kurang lebih 5-6 burung yang kebablas kayak gestang, melet, terus mangap-mangap gitu 2 tahun baru pulih mas. 2 tahun baru mau bunyi. Dari 10 burung seperti itu kembali ke bunyi berapa burung mas? 1 kali mas. Bisa dibilang 90% gagal. Iya. Nah itu proses pengacoran teman-teman. Jadi harus dilakukan berulang dan memang harus dilakukan ya hati-hati karena memang penelitian, kesabaran. Tetap nanti rezeki yang kayurip mas, si kayurip nanti sing ngasih rezeki. Bisa dibilang konslet itu rezeki gak mas Agung? Setelah kita sudah menentukan bahan, sudah rezeki ketemu yang seperti diupayakan itu, mas. Lek gak diupayakan rezeki juga gak bakal datang. Minimal sudah ada usaha ya? Iya. Rezeki nggak rezeki urusan belakangan. Iya, seperti apa proses burung yang sudah dari gacor menjadi dobelan sampai jalan ke kunci? Jangan lewatkan liputan kita di Kicau Lovers Malang Nambaran di part ke berikutnya. Assalamualaikum.